Anda masih di Breaking News pemirsa terkait dengan kepulangan atlet Indonesia yang sudah bertanding dari Olimpiade Paris. Dan sambil menunggu kita ke informasi terkait dengan medali emas yang diraih oleh Fredrik yang memang sebelumnya selain meraih medali emas pada cabang olahraga panjat tebing di Olimpiade kali ini pemirsa, ini sudah menuai banyak prestasi di ajang internasional. Ia bahkan memecahkan rekor dunia. Fredrik lahir di Pontianak pada 11 Maret 1997. Ia mencatat sejumlah prestasi, yaitu menjadi pemenang Piala Dunia Panjat Tebing dalam 3 edisi berturut-turut. Fredrik juga dari tahun 2021 hingga 2023 meraih gelar juara. Dengan usia yang baru menginjak 27 tahun, Fredrik Leonardo telah membuktikan dirinya sebagai salah satu atlet terbaik dalam sejarah panjat tebing dan membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi raihan medali emas dan perunggu di Olimpiade Paris 2024. Presiden berjanji akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali. Saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fredrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga di angkat besi. Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga sangat. Sebelumnya pemirsa, Joko Widodo melakukan video call kepada Fredrik Leonardo dan juga Rizky Juliansyah usai meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Dalam perbincangan ini, Jokowi memberikan selamat dan apresiasi langsung kepada Fredrik dan Rizky. Sehat semua ya. Pagi Pak. Fredrik dan Rizky, selamat atas perayaan emas untuk cabang panjat tebing dan juga angkat besi. Ya, saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi capaian raihan emas Fredrik dan Rizky. Dan ini menjadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sekali lagi terima kasih. Ya Pak. Terima kasih banyak juga Pak. Terima kasih kembali Pak. Dan juga salam hangat kepada para pelatih dan ofisial yang mendampingi para atlet. Siap Pak, siap. Kapan pulang? Tanggal 12 Pak. Ya pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini di layar kaca adalah situasi terkini yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan ini adalah spanduk ataupun poster yang dibawa untuk menyambut kedatangan Rizky Juliansyah, atlet angkat besi yang meraih emas pada Olimpiade 2024. Dan memang yang datang tidak hanya Rizky Juliansyah saja pemirsa, namun juga ada 5 atlet lainnya yang datang hari ini pulang dari Paris ke Indonesia. Selain Rizky, ada juga Nurul Akmal, kemudian Fredrik Leonardo, Rahmat Adi Mulyono, kemudian Desak Maderita Kusuma Dewi, kemudian ada juga Rajiah Salsabila. Dan kami juga sudah bergabung kembali bersama rekan Hasnugara di sana. Selamat malam Hasnugara. Ya, selamat malam. Ya, Hasnugara, ini Anda sedang berada di dekat para pendukung, para atlet. Apakah ini mereka juga datang dari kalangan atlet ataupun keluarga dari para atlet, Hasnugara? Ya, betul. Perlu kami sampaikan bahwa memang ini bentuk dukungan dari Pemprov Banten juga untuk menyambut warganya, yaitu perwakilan dari Rizky Juliansyah yang memang berhasil meraih medali emas. Ini mereka datang jauh-jauh dari Banten memang untuk memberikan dukungan, support, apresiasi
kepada Rizky Juniansyah yang telah berhasil meraih medali emas. Oke, kita tanya terlebih dahulu pada salah satu mungkin, Mas, bisa diceritakan ini dari mana datang? Dari Kota Serang. Memang jauh-jauh sengaja untuk menyambut kepulangan Rizky atau seperti apa? Menyambut sini untuk sebagai bentuk rasa senang kita, rasa bahagia kita untuk menyambut kedatangan atlet Olimpiade yaitu Rizky Juniansyah dari cabur angkat besi. Beliau sangat menginspirasi buat para khususnya di Banten, Kota Serang. Semoga kedatangannya ini menjadi untuk kita sebuah motivasi untuk para atlet di Indonesia atau warga Indonesia khususnya di cabur angkat besi. Juga untuk warga masyarakat Banten juga ya. Oke, dengan siapa aja sih? Dengan rombongan kita dari Kota Serang. Rombongan beberapa cabur dari angkat besi Serang. Ada pada ada. Oke. Ya, terima kasih. Ya, berikut merupakan dialog kami salah satu masyarakat Serang yang memang memberikan dukungan apresiasinya untuk datang ke bandara. Ya, memang situasi saat ini, rombongan bis sudah tiba. Baik, ini juga petugas sudah berjaga. Ya, kita menanti detik-detik kedatangan para atlet. Ya, ini bis rombongan atlet sudah tiba di pintu kedatangan. Ya, para atlet akan segera turun dari bus. Mari kita menunggu kehadiran mereka untuk masuk ke ruang VIP room ini. Ya, baik Hasnugara, kita nantikan bersama Hasnugara kedatangan para atlet yang sudah tiba busnya di lokasi. Dan memang pemirsa yang akan datang ataupun yang datang pada malam hari ini ada 6 atlet dari cabang olahraga angkat besi dan panjat tebing. Dari angkat besi, atlet yang pulang adalah Rizky Juniansyah, kemudian Nurul Akmal. Sementara dari cabang olahraga panjat tebing ada Fredrik Leonardo, Ahmad Adi Mulyono, Desak Made Rita Kusuma Dewi, dan Rajiah Salsabila. Dan memang pemirsa, peringkat Indonesia dalam klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024 ini berhasil finish di posisi ke-39 dengan total raihan 3 medali yang terdiri atas 2 emas, kemudian 0 perak, dan 1 perunggu. Dan hasil ini pemirsa membuat Indonesia ataupun Merah Putih menjadi yang terbaik kedua dari perwakilan Asia Tenggara, yakni di bawah Filipina yang menduduki peringkat 37 dengan rincian 2 emas, 0 perak, dan 2 perunggu, atau hanya selisih 1 medali perunggu dari Filipina pemirsa. Jika di posisi pertama ada Filipina, kemudian Indonesia di posisi kedua. Di bawah Indonesia ini ada Thailand yang menempati posisi ke-44 dengan rincian 1 emas, kemudian 3 perak, dan 2 perunggu. Kemudian di bawahnya lagi baru ada Malaysia yang finish di urutan ke-80 dengan medali akhir 0 emas, 0 perak, dan juga 2 perunggu. Dan pemirsa, 3 atlet yang berhasil membawa medali dari Prancis ke tanah air. Di antaranya adalah Gregoria Mariska Tunjung dari cabang olahraga badminton nomor tunggal putri dengan medali perunggu. Dan yang kita telah tahu bersama ada Fredrik
Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dengan nomor speed putra meraih medali emas. Kemudian Rizky Juniansyah dari angkat besi nomor 73 kg putra dengan medali emas. Dan jika kita lihat kembali dari negara-negara lain pemirsa, Amerika Serikat ini masih tetap bertahan serta finish menjadi Raja Olimpiade Paris 2024. Amerika Serikat meraih 40 medali emas, 44 perak, kemudian 42 perunggu. Dan Amerika Serikat ini juga menjadi negara yang tersubur sepanjang Olimpiade 2024 ini karena ada total 126 medali yang dibawa pulang. Sementara kalau Cina pemirsa yang sempat menduduki puncak tertinggi klasemen beberapa waktu lalu dia harus rela finish di urutan kedua, yakni dengan 40 medali emas, 27 perak dan 24 perunggu. Nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam. Salam olahraga. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Aryo Bimo Mandito Aryo Tejo. Masalahnya gemetar nih, Bang. Iya. Ya pemirsa, jika Indonesia berada di posisi ke-39 dalam Olimpiade Paris 2024, kita kembali ke peringkat-peringkat atas dalam Olimpiade Paris 2024. Ada Amerika Serikat di peringkat pertama, kemudian dilanjutkan oleh Cina yang harus rela finish di urutan kedua walaupun sempat menduduki klasemen tertinggi. Walaupun sama-sama mengantongi 40 kepingan emas, Cina ini kalah selisih jumlah medali dari Amerika Serikat sehingga tidak berakhir menjadi nomor 1 di Paris. Kemudian ada juga yang meroket pemirsa di posisi ketiga, yaitu Jepang. Karena sebelumnya Jepang ini selalu bertahan di posisi ke-6 atau ke-7 klasemen sementara Olimpiade Paris 2024. Namun justru meroket dan finish di urutan ketiga besar. Negeri Sakura ini pemirsa menghuni posisi 3, yaitu 20 medali emas, 12 perak dan 13 perunggu. Chef Division Indonesia Olimpiade Paris, Bapak Andrea Bakri. Ketua Umum PP Federasi Panjat Tebing Indonesia, Ibu Yeni Wahid. Sekretaris Jenderal PB Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, Bapak Joko Pramono. Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Harison Asroi. Penjabat Gubernur Banten, Bapak Al Mukhtar. Dan rekan-rekan media yang kami banggakan. Selamat datang kembali di Indonesia para atlet dan official sport climbing kebanggaan kita. Pelatih Bapak Hendra Basir. Bapak Rahman Sofian. Juga apresiasi setinggi-tingginya untuk atlet saudara Rahmat Adi Mulyono yang telah bertanding di kelas men's speed.
Saudari Desa Maderita Kusuma Dewi dan Saudari Rajia Salsabila yang telah bertanding di kelas Women's Speed. Mbak nunduk, Mbak ya Allah. Dan selamat datang kembali di Indonesia untuk atlet dan official weightlifting kebanggaan kita, pelatih Bapak Muhammad Rusli. Bapak Triatno. Juga apresiasi setinggi-tingginya untuk Saudari Nurul Akmal yang telah bertanding di kelas Women plus 81 kg. Dan selanjutnya kita sambut pahlawan olahraga kebanggaan Indonesia, Saudara Fredrik Leonardo yang telah berhasil meraih medali emas World Climbing di nomor men's speed. Saudara Rizky Juniansyah yang telah berhasil meraih medali emas weightlifting dan mencetak rekor Olimpiade di nomor men 73 kg. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kami haturkan kepada para pahlawan olahraga yang telah berjuang dengan penuh semangat dan dedikasi mengharumkan nama bangsa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para sponsor Lini, Ice, King Travel, Lapani, Samsung, On Point yang selalu mendukung tim Indonesia Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya foto bersama dipersilakan untuk teman-teman media mengambil posisi. Untuk atlet tolong di tengah-tengah. Gaya bebas dulu ya sekarang ya. Setelah itu resmi. Salam olahraga. Salam olahraga.
atletnya coba tolong agak ke depan. Yang atlet agak ke depan, agak maju ke depan sedikit. Ya. Berikutnya foto bersama keluarga besar cabang olahraga. Izin Bapak Pimpinan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Pertama kami persilakan kepada keluarga besar PT FPTI untuk foto bersama. Silakan untuk keluarga besar FPTI. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan keluarga besar PD Papsi untuk foto bersama. Terima kasih untuk panitia tebing. Berikutnya dipersilakan keluarga besar PD Papsi untuk foto bersama. Untuk keluarga Papsi, silakan untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Untuk FPTI dimohon untuk kerjasamanya untuk meninggalkan tempat. Ini sekarang giliran dari angkat besi Papsi. Masih rusak ini gambar itu mau ngapain kemana? Lihat aja berantakan. Untuk media, tolong dulu ya sebentar ya, karena ini akan ada foto dari Papsi dulu. Keluarga besar Papsi silakan ke depan untuk berfoto bersama. Pak, misi Pak. Baik, bersiap-siap keluarga dari Papsi yang berjalan kaki boleh keluar rumah ini biar kita langsung untuk keluarga Papsi.
sudah siap semuanya? Sudah siap? Mari kita abadikan foto bersama dengan keluarga Papsi. Satu, dua, salam olahraga. Indonesia bisa, angkat besi juara. Indonesia bisa, Bukit Banten juara. Budak anak budak. Baik, cukup untuk keluarga Papsi. Kalau meninggalkan area foto, kita langsung masuk selanjutnya. Ya. Selanjutnya adalah sesi press conference. Selanjutnya press conference. Silakan. Yang press con untuk semua atlet, Kemenpora, IOC member, Komite Olimpiade Indonesia, Ketua Umum FPTI, Sekretaris Jenderal Papsi, CDM. Atlet tetap di stage ya. Mohon yang lain tolong dulu kerjasamanya untuk minggir sebentar karena kita akan ada press con. Press con untuk atlet dan pelatihnya. Bapak-bapak dulu dari Papsi mohon izin untuk segera berpindah karena selanjutnya akan ada press con. Jadi untuk semua atlet dan semua pelatih akan didampingi juga oleh pimpinan dari Menpora, IOC member, Komite Olimpiade Indonesia, Ketua Umum FPTI, dan Sekjen dari Papsi dan CDM. Dimohon untuk kerjasamanya. Yang di depan adalah data yang telah kita sebutkan. Yo, udah bu, udah bu, press con bu, yo, woi. Ya. Tolong yang mau berfoto nanti waktunya akan ada waktunya berikutnya. Ayo bu, udah bu. Saat ini adalah press con terlebih dahulu. Ayo pak, udah pak, ya pak. Tolong Press con dulu pak. kalau kerjasamanya yang di depan hanya ada atlet, pelatih, dan pimpinan dari Kemenpora, IOC member Pak Mahir, CDM, Komite Olimpiade Indonesia, Ketua Umum FPTI, Sekjen Papsi,
sport climbing, 2 pertanyaan untuk cabang weightlifting, dan 1 pertanyaan tambahan. Sesi pertama kita buka 2 pertanyaan untuk cabang sport climbing. Oke, halo selamat malam, selamat datang untuk para atlet. Pertanyaannya untuk Fredrik. Ya, Fredrik, selamat atas medali emasnya. Pertanyaannya, kamu kan peraih medali pertama nih di tengah kondisi Indonesia yang istilahnya kritis lah gitu kan. Ada desakan, oh nih Fredrik nih dapat emas gini-gini. Nah, waktu itu apa sih yang ada di benak kamu saat Indonesia mungkin lagi turun-turunnya gitu kan, yang diharapkan dapat medali ternyata sebelumnya nggak dapat. Perasaan kamu yang di benak kamu kayak gimana, dan gimana cara kamu mengatasi hal itu? Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Yang saya rasakan pasti waktu itu memang yang saya rasakan ketika meraih medali pertama untuk Indonesia, saya merasa senang, dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi itu untuk meraih prestasi di Olimpiade, dan itu juga sebagai salah satu pemantik motivasi saya, dan alhamdulillah bisa bawa masuk Indonesia menjadi peraih medali emas pertama. Selamat malam, saya Majid dari Trinews. Gua Rizky. Pertama bisa diceritain nggak? Ini kan cabur angkat besi ini jadi sejarah ya, dapat emas. Ketika melakukan di sana itu apa yang bisa Rizky ceritain itu kita bagaimana akhirnya bisa dapat emas. Kemudian yang kedua, Pak Erik izin Pak datang sebagai IOC member Menteri BUMN juga Pak, bagaimana melihat atlet-atlet kita bisa berprestasi dan mengukir sejarah. Satu lagi Pak, kalau boleh buat Menpora juga Pak, ini 2 cabur angkat besi dan panjat tebing jadi cabur yang sejarah buat Indonesia. Kedepannya bagaimana untuk menjaga konsisten ini di Olimpiade Los Angeles? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Ya alhamdulillah medali pertama emas ini dapat besi saya persembahkan buat Indonesia, tentunya akan besi dari Papsi semuanya. Saya juga senang dipermenangkan karena saya bisa mencetak sejarah baru di Indonesia setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas. Dan ini terutamanya perjalanan saya dan awal saya untuk mendapatkan medali emas, dan kedepannya insya Allah saya akan pertahankan medali emas ini pada besi dari Indonesia. Tentu saya sebagai IOC member sangat bangga, terharu dengan persiapan tim Indonesia. Pak Menpora, Mbak Yeni sebagai ketua cabur, Pak Rosan sebagai ketua cabur, yang hari ini Pak Joko, Pak Adin sebagai chief division, dan tentu para pelatih dan para atlet yang mempersiapkannya luar biasa. Dan saya terus meyakini prestasi hari ini bisa lebih baik lagi ke depan, karena ada cerita menarik yang selama ini kita tergantung di satu cabur. Hari ini tiba-tiba Indonesia dapat 2 emas dari 2 cabur yang berbeda. Jadi yang satu lagi masih potensi, bukan tidak mungkin, ya kita harus menambah emas lagi ke depan. Tapi memang bagaimana stakeholder olahraga harus bersatu, mempersiapkan persiapannya jauh-jauh hari. Karena kemarin kalau di IOC begitu penutupan kita sudah bicara persiapan 2028 untuk Los Angeles, dan itu tidak lama. Dan itu yang saya harapkan juga, Indonesia jangan berpuas diri dengan 2 emas, padahal potensinya lebih dari 2 emas. Nah, bagaimana persiapan ini sekarang harus sesegera mungkin supaya nanti di Los Angeles 2028 kita bisa menambah prestasi yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Ya,
untuk menjawab tadi bagaimana ke depan terkait dengan pembinaan wall climbing dan weightlifting. Jadi alhamdulillah ini dengan hasil yang sesuai target, di mana memang dari awal tim pakar dari Kemenpora berhitung memang kita memiliki chance besar di badminton dan weightlifting dan panjat tebing. Nah, ini untuk menjaganya, ini mungkin para atlet-atlet yang menjadi Olimpik harusnya sudah tahu tapi belum melihat. Tapi ini kita sedang membangun namanya Cibubur Youth Elite Training Center, di mana Oktober ini insya Allah sudah mulai beroperasi, mungkin belum 100%, tapi yang pasti di kawasan terpadu yang ada Cibubur itu sudah include pusat training center untuk weightlifting dan juga panjat tebing. Jadi ke depan sudah dipastikan ini standar dunia. Kita mencontoh yang ada di Jepang. Jadi dari tempat pelatihan fisiknya, sport science sampai dormitory itu nanti ada di situ. Dan Oktober ini sudah bisa dipakai. Ini menurut saya merupakan hadiah terbesar dari Bapak Presiden Jokowi untuk pengembangan olahraga ke depan, khususnya untuk cabang-cabang olahraga Olimpiade. Dan ini saya harap tadi Pak Erick Thohir sebagai IOC member menyampaikan ketika sudah selesai di Paris langsung persiapan 2028, dan alhamdulillah menuju 2028 Indonesia sudah memiliki fasilitas baru. Dan ini kami berharap pembinaan makin kencang dan potensi emas makin banyak. Karena nanti di Cibubur itu tidak hanya weightlifting dan panjat tebing, tapi ada gimnastik, ada bela diri, dan cabang-cabang olahraga Olimpik lainnya. Jadi saya yakin ke depan raihan medali dan peringkat Indonesia di mata dunia pasti meningkat, dan dengan kolaborasi yang kompak dari seluruh stakeholder yang membinai olahraga, saya yakin olahraga Indonesia makin maju. Terima kasih. Terima kasih. Sesi kedua kita buka 2 pertanyaan untuk cabang weightlifting. Untuk Rizky dan juga Febri, untuk bonus nanti kemarin kan dapat juga ya, kalau sebelumnya, kalau nanti ya rencana begitu, kira-kira akan digunakan untuk apa Pak? Kira-kira seperti itu, dan targetnya kira-kira ingin membangun apa seperti itu. Betul untuk Pak saya Pak izin kemarin mendengarkan beberapa hari itu mendapat medali emas, sehingga akhirnya dapat medali emas, kira-kira perputaran cerdas cukup sangat-sangat was-was. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alfred. Ya, insya Allah bonus yang pribadi dari Indonesia buat saya akan digunakan untuk yang bermanfaat pastinya. Terutama saya ingin membangun dan merenovasi sesama saya di rumah, karena saya terakhir dari situ. Dari kecil saya dibuat dengan saya dirawat di situ, dilatih di situ, dan alhamdulillah saya bisa kembali ke sini berawal dari situ. Saya insya Allah akan memperbaiki semua suasana untuk Banten. Ya, semoga terus bermanfaat dan bisa dibantu buat saya ke depan. Terima kasih. Kalau saya bertemu sama Rizky, pokoknya ada saya manfaatkan juga untuk yang mungkin juga bisa apalagi di daerah saya juga demikian, sebagian akan saya persembahkan buat orang tua saya, dan ya terus saya simpan, saya ikut saja dan juga. Ya memang menunggu dari 26 Juli sampai 8 Agustus itu rasanya lebih lama daripada 2,5 minggu. Apalagi kan juga komen-komen dari masyarakat kan tidak sedikit. Tapi seperti Pak Jokowi sampaikan, ya tidak pernah berhenti kalau tujuannya untuk memindahkan merah putih dan memandangkan Indonesia Raya, dan selamat tentunya buat Fredrik dan Rizky. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan sedikit bahwa memang saya belajar Olimpiade ini adalah olahraga minggu. Jadi kerjasama yang kuat dengan IOC, Kemenpora, NOC, KONI, Ketua Cabur, dan hal ini ada Mbak Yeni, Pak Rosanil, luar biasa. Dan
Dan saya juga melihat bahwa mimpi besar kita untuk menjadi, kalau saya bilangnya G20-nya olahraga, saya rasa insya Allah bisa tercapai, apalagi dengan fasilitas yang disiapkan oleh Menpora. Jadi deg-degan, tapi ya jangan pernah berhenti percaya dan berdoa, apalagi melihat orang tua dan juga keluarga dari para atlet juga mendoakan baik di sana maupun di tanah air. Terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan terkait dengan bonus, ada pertanyaan. Ini dalam tadi Pak Presiden sudah mengumumkan tadi kebetulan bersama saya di sore-sore di KN yang untuk emas mendapatkan 6 miliar. Dan juga untuk perunggu mendapatkan 2,750 miliar. Ini saya nggak salah. Dan juga untuk itu ternyata 2,750 pelatih emas. Mohon maaf. Untuk perunggu 1,650 miliar. Insya Allah nanti kita tambahkan lah. Biar udah 100 coba sih. Dari BOP tambahin kan? Nih, pelatih emas 2,750. Pelatih perunggu 675. Itu bonus dari Bapak Presiden. Dan untuk seluruh atlet dan pelatih yang tidak menerima medali, ini dalam bentuk apresiasi dan bentuk komitmen pemerintah dalam Olimpiade, kami kasih bonus juga. Bonusnya segera diumumkan. Tapi bonusnya ya pasti untuk jalan-jalan berlebihan akan kita berikan. Ini bentuk apresiasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan buat mungkin atlet-atlet yang lain seperti Besak dan Bajian, juga pelatih Basir. Medali emas prestasi itu benar. Kalau bagaimana pendapat teman-teman tentang prestasi di Olimpiade berikutnya? Terus untuk coach angkat besi, apakah setelah medali emas akhirnya angkat besi emas yang perlu ditingkatkan dari angkat besi agar terus berprestasi, Coach? Dan ketiga buat Pak Menpora, kalau sebelumnya di Olimpiade itu Olimpiade sempat diarak, apakah akan ada arak-arakan untuk medali emas ini, dan apakah ada agenda atletika yang meraih medali dipimpin oleh Presiden, dan itu kapan? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bakalan mereka masih muda, Rizky 21, kami ya 22. Mereka untuk 4 tahun lagi mereka masih sangat hidup. Tinggal ini lokalisasinya, dengarlah mereka dengan benar. Ya. Yang kedua, supaya jangan ketinggalan sepur, maka terus siapkan kaderisasi. Ya, tidak hanya 2 cabang ini, tapi cabang-cabang yang lain. Mohon semuanya ikut. 270 juta rakyat Indonesia, hanya 2 emas. Saya kira Bapak Menteri sudah mikir sampai botak, memikirkan bagaimana. Saya yakin 2028 kita akan lebih banyak lagi, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan saya tidak ada pertanyaan khusus ke saya, tapi saya dikasih kesempatan untuk ngomong. Pertama-tama saya lebih membahas kepada prosesnya dari hulu sampai hilir, mengutip pembicaraan Pak Anin beberapa waktu lalu, bahwa memang proses prestasi ini tidak seperti semudah
membalikan telapak tangan. Jadi memang ada proses panjang, khususnya kami di Panjat Tebing, kami mulai berproses dari 2020 sampai sekarang, dan benar-benar kolaborasi dari Kemenpora dan Federasi Panjat Tebing Indonesia itu sangat kompak. Mungkin satu-satunya cabang olahraga yang memang sumber bantuannya langsung dari Kemenpora itu adalah Panjat Tebing, dan memang kami fokus banget untuk mempersiapkan Paris 2024 ini, dan semoga kedepannya di Los Angeles 2028 kami bisa konsisten untuk mempertahankan prestasi itu, bahkan bisa meningkatkan pencapaian medali, karena memang hasil dari kemarin untuk di sektor putri kami kurang beruntung. Tapi kalau kita bahas tentang probability, kami memang layak untuk bersaing di level perebutan medali emas. Jadi sekali lagi Bu Yuri, Pak Menteri, dan semuanya, Pak Ani sudah membantu kami semua dalam berproses. Impian kami semua, pelatih dan atlet, hanya untuk berlatih, fokus untuk itu semuanya. Jadi selama ini sudah sangat disupport, dan terima kasih. Semoga Panjat Tebing semakin maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab pertanyaannya, insya Allah ini karena kita terakhir mendapatkan 2 emas di 32 tahun yang lalu, jadi insya Allah pasti akan kita adakan. Dan karena para atlet baru sampai hari ini malam, kita berikan libur sehari besok, dan tanggal 15 insya Allah diterima Bapak Presiden sekaligus melakukan arahan. Jadi kalau ada yang ingin join, ada yang ingin tahu informasinya, mungkin nanti bisa lihat di Instagram atau sosial media dari Kemenpora. Terima kasih. Kita berikan kesempatan 1 pertanyaan lagi. Oke, close ya. Kasihan atletnya, dia tidur, makan Indonesia, makan Padang, makan seafood Makassar, bebas. Besok enjoy dulu bersama keluarga. Untuk berikutnya, demikianlah penjemputan atlet Olimpiade Paris 2024 ini menjadi penutup yang penuh warna. Semoga momen ini menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk terus berprestasi, menjaga kehormatan merah putih melalui semangat olahraga. Dosa apa lagi? Iya emang dosa apa nggak pernah semua dosa apa? Mau dosa apa lagi emang? Kata siapa? Selanjutnya untuk atlet Frederick dan Rizky untuk tetap di tempat, karena sponsor akan memberikan penghargaan. Kita akan persilakan untuk sponsor untuk memberikan penghargaan.
Yang pertama kita akan panggilkan Ais. Gue cabut ya telepon ya, gue cabut telepon ya. Gue cabut telepon. Ais dipersilakan untuk maju ke depan untuk memberikan penghargaan dan foto bersama. Ambil. Febri dan Rizky kalau maju ke depan. Kamis ketika diterima presiden langsung cairan. Artinya nanti akan ketemu sama presidennya kapan? Ya udah tadi sudah bilang Kamis tanggal 15. Pertemuannya di mana? Istana Negara dan sekaligus nanti dari Kemenpora sampai Istana Negara, insya Allah akan ada prosesi arak-arakan seperti tradisi seperti biasa. Konsep arak-arakannya udah dipikirkan? Udah lah kan, kita terakhir udah pernah. Ya mungkin tapi kita melihat nanti ada takutnya di jam kerja kan, mungkin akan kita modifikasi lah yang paling sesuai. Terima kasih situasi. Mungkin ada evaluasi dari hasil Indonesia dapat 2 emas dan 1 perunggu ini. Pastinya walaupun ini merupakan prestasi untuk kontingen kita, yaitu setelah 32 tahun mendapatkan medali emas dan 1 perunggu, pasti evaluasi kita lakukan khususnya di cabang-cabang olahraga yang sebenarnya kita harapkan tapi tidak mendapatkan medali. Dan pastinya ini bagaimana nanti kita harus mendorong upaya kerjasama yang lebih intens dengan segala federasi olahraga, dan kita akan melakukan review semua program pelatnas yang akan kita lakukan nantinya untuk SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade 2028. Seperti kemarin pada Munas PBSI saat ketum terpilih Fadil Imran, saya minta dari detik ini sudah menyiapkan roadmap menuju 2028. Dan hari ini saya sudah melaporkan ke Bapak Presiden terkait apa yang saya sampaikan di Munas, yaitu pembangunan modernisasi pelatnas Cipayung. Alhamdulillah tadi sudah disepakati dan Bapak Presiden sudah memerintah kepada saya dan Menteri PUPR untuk segera lanjut dan segera dimulai pembangunannya. Mas Menteri melihat recovery para atlet dan cedera, atlet banyak mengaku waktu yang tidak cukup melihat hal tersebut. Seperti apa nanti menanggapinya? Ya, maka dari itu ini yang kami sampaikan ke depan yang namanya pengelolaan olahraga, walaupun independensinya ada pada federasi olahraga dan juga pelatihan, tapi kita mendorong agar transparansi terkait rekor medis dan juga keluhan-keluhan medis ini harus transparan dan diberikan ke kami. Agar apa? Agar kita bisa langsung menindak lanjut keperluan medisnya itu sendiri. Kita ke depan pastinya akan memperkuat SDM baik dari untuk sport science, sport performance sampai tenaga medis. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.